Cerita Dongeng Garut Situ bagian B. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani. Tanah desa yang subur, dan tidak kekurangan air sangatlah membantu petani, untuk menghasilkan banyak padi dengan kualitas yang baik. Kapan anak kita bisa berubah? Kita tak hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak mau selingkah dari itu? Jangan kenceng-kenceng, hati yang dengar. Kita mah terima aja, kita juga Tuhan balas. Meskipun begitu, para penduduk di sana masihlah hidup dalam kemiskinan. Ini disebabkan oleh kehadiran tengkulak pelit yang kaya raya. Ia bernama Nyai Endit. Bagja! Bagaimana? Apa semua padi sudah dibeli? Beres nih, boleh diperiksa lumbungnya. Lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat lagi. Bagus, awasi terus petani itu. Siap. Semenjak suaminya meninggal, Nyai Endit memperoleh warisan berupa kekayaan yang berlimpah. Ia seringkali memaksa para petani untuk menjual padinya dengan harga murah. Dan ketika persediaan beras masyarakat habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Perbuatan Nyai Endit ini sangatlah merugikan masyarakat yang hidup di sana. Aduh Pak, persediaan beras kita semakin menipis. Sebentar lagi, kita terpaksa harus membeli beras ke Nyai Endit. Atau tetangga sebelah, harganya sekarang mahal lipat dibandingkan kita jual dulu. Bagaimana nih Pak? Padahal kita harus membeli keperluan yang lain. Ya Tuhan, berilah keringanan atas beban yang kami pikul hari ini. Suatu ketika, datanglah seorang pengemis tua dan melewati rumah penduduk. Kasihan para penduduk ini, mereka menderita hanya karena seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Ada apa ya, Nek? Saya numpang tanya, di manakah saya bisa menemukan orang yang paling kaya di sini? Maksud nenek rumahnya Nindit? Oh, udah dekat dari sini Nek. Nanti nenek tinggal lurus saja. Terus ada pertigaan, nenek belok kiri. Nah, itu rumahnya. Emang nenek ada perlu apa sih Nindit? Saya mau minta sedekah. Meminta sedekah ke dia. Gak akan dikasih Nek. Kalau nenek mau makan, nenek bisa makan di rumah saya. Tapi seadanya. Gak perlu. Saya cuma perlu tahu reaksinya dia kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh ya, tolong kasih tahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi karena sebentar lagi akan ada banjir bandang besar. Hah? Banjir di musim kemarau? Nenek bercanda ya? Aku tidak bercanda. Aku akan memberikan pelajaran kepadanya Yendit. Maka dari itu segera mengungsilah, bawa barang berharga milik kalian. Pengemis itu berjalan terbungkuk-bungkuk dengan tatapan iba dan menemui Nyai Endit di rumahnya. Nyai Endit, keluarlah! Nyai Endit, aku meminta sedekah! Nyai Endit! Siapa sih yang teriak-teriak di luar ganggu orang makan aja? Nyai Endit yang melihat pengemis itu merasa terganggu. Ia pun berusaha memanggil penjaga untuk mengusir pengemis itu dari rumahnya. Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu. Saya cuma meminta sedekah, mungkin aja ada makanan buat saya. Udah 3 hari saya nggak makan. Apa peduliku? Memangnya aku bapakmu? Kalau mau makan, ya beli, jangan minta. Sana, cepat pergi sebelum saya serang. Nyai Endit, keluarlah! Nyai Endit, aku mau minta sedekah. Hei, siapa kamu nenek tua? Ngapain teriak-teriak di depan rumah orang? Saya cuma meminta sedikit makanan, saya udah nggak makan 3 hari. Kamu gak makan, kau minta sama aku. Gak ada, cepat pergi dari sini. Nyai Endit, selama ini Tuhan memberimu rezeki yang berlimpah. Kau tidak bersyukur. Kau kikir, sementara penduduk desa yang kelaparan kau malah membuang makanan. Tujuanku kesini untuk menghukummu, Nyai Endit. Kau mau menghukumku? Kau gak lihat ini centengku banyak. Sekali pukul saya kau pasti mati. Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Dasar nenek gila. Apa susahnya nyebut tongkat tanpa tenaga pun aku bisa. Sialan, centeng, coba sabut tongkat itu. Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini.
Endit, ini adalah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Semakin lama, air semakin deras dan tinggi, memenuhi tempat itu. Karena takut tenggelam, para penduduk pun bergegas menyelamatkan diri. Bagaimana ini? Tolong selamatkan hartaku, Neng. Meskipun air semakin bertambah tinggi, Nyai Endit tetap berdiam di rumahnya. Hingga akhirnya ia pun tenggelam bersama rumah yang penuh dengan harta dan perhiasan. Please like, subscribe Global Indonesia School YouTube channel. Check it out now.